Selama ini, kita sibuk mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Ketika Ia sendiri telah hadir di dalam diri kita, di sepanjang perjalanan kecil kita, dalam bentuk hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Dan kita hanya perlu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Salma. Nah, kali ini Salma mau ngobrol-ngobrol dengan kalian tentang kebahagiaan dan juga pasangannya, yaitu kesedihan. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, comment, and subscribe untuk terus membantu Salma dalam berkarya dan tentunya menyuarakan ide-ide aspirasi dari kalian semua. Nah, oke, langsung saja di sini Salma mau ngobrol soal bahagia dan sedih. Kita kerap kali lupa bahwa kebahagiaan sederhana itu banyak bentuknya. Kita lupakan mereka karena terlalu banyak berekspektasi tentang bagaimana kebahagiaan seharusnya bekerja. Harus begini, harus begitu. Namun lupa kalau bahagia sebenarnya dapat ditemukan di mana saja. Saya punya mantra sederhana yang kerap kali saya ucapkan ketika saya mulai merasa kurang dalam hidup ini. Kebahagiaan sederhana itu banyak bentuknya. Ia datang dan menjelma dalam banyak rupa. Sisanya perihal bagaimana kita saja melihatnya. Betul. Karena menurut saya picik rasanya kalau kita terlalu berekspektasi mengenai bahagia itu sendiri. Bahagia itu berarti harus punya banyak uang. Bahagia itu berarti harus punya pasangan rupawan. Bahagia itu berarti harus punya karir yang cemerlang. Lalu apa? Kalau sudah sampai pada tujuannya, lantas kita lupa esensi bahagia yang sebenarnya. Padahal, bahagia juga ada pada tiap detik dan detak kehidupan yang ada. Bisa jadi, ia menjelma sebagai seorang teman yang membawakan makanan, atau selembar uang 5 ribuan yang terselip di saku celana saat kita sudah kehabisan uang. Atau bahkan tunas pertama biji cabai yang beberapa waktu lalu kita tanam di dalam pot. Benar, bahagia sederhana banyak rupanya. Dan mungkin kita harus kembali diingatkan tentang maknanya. Semua orang pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidup. Lantas jadi bahan refleksi untuk diri agar tetap membumi di akhir nanti. Ternyata sedih mampu menempa kita untuk berakhir bertemu bahagia. Seperti yang tadi saya bilang, bahagia memang banyak rupanya. Namun kita juga harus ingat, sedih pun akan selalu mendampingi setiap bahagia yang ada. Dulu sekali, ada yang pernah bilang, bahagia dan sedih itu satu paket yang gak bisa kita pisahkan. Bisa jadi mereka datang di saat bersamaan. Bisa jadi juga sedih datang lebih dulu sebelum akhirnya bahagia ikut menghampirimu. Namun, siapapun yang datang lebih dahulu, harus kita rayakan kedatangannya. Iya, paham kalau kita semua harus bahagia. Tapi sedih kerap kali datang lebih dulu dan buat kita lupa bahwa paket kebahagiaan akan datang juga pasti nantinya. Terlebih, bagaimana kehidupan kerap kali berakhir membuat sedih datang untuk waktu yang cukup panjang. Tapi tidak apa, sedih atau bahagia, kita memang tetap harus rayakan keduanya. Selama ini, kita sibuk mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang tidak semestinya, ketika Ia sendiri telah hadir di dalam diri kita, di sepanjang perjalanan kecil kita, dalam bentuk hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Dan kita hanya perlu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Nah, itu dia sepenggal kalimat dan mungkin saja tentang bahagia dan juga sedih. Di sini pasti teman-teman semua pasti pernah merasakan dua hal itu. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita tidak akan pernah tahu bagaimana esensi bahagia jika kita tidak pernah merasakan sedih.
kita mungkin tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah mensyukuri datangnya kebahagiaan sebelum kita pernah merasakan bagaimana rasanya sedih itu sendiri. Sebagaimana kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya bangkit tanpa pernah kita jatuh. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya memaafkan tanpa pernah kita disakiti. Hal-hal dalam hidup memang kerap kali diciptakan berpasang-pasangan. Yang satu menyenangkan, yang satu mungkin menyebalkan. Tapi itulah, hal-hal yang menyebalkan itu kerap kali membuat kita sadar betapa bersyukurnya waktu-waktu di mana kita diberi hal-hal yang menyenangkan oleh Tuhan. Kalau saya sendiri, titik terendah dalam hidup seringkali terjadi tanpa pernah kita sadari. Tapi, saya di sini berani berkata kepada kalian bahwa saat ini, hari ini, detik ini, saya sangat bersyukur pernah dihianati, pernah disakiti, pernah ditinggalkan, dan pernah dicampakkan bahkan oleh orang-orang yang kita tidak pernah sangka akan menyakiti kita. Saat ini saya sangat bersyukur pernah mengalami semua fase menyakitkan itu. Saya sangat bersyukur mengalami semua fase yang sangat-sangat tidak mengenakan itu. Yang bahkan membuat air mata tak terbendung derasnya. Membuat waktu-waktu saya merangkak sedemikian lambatnya. Membuat malam-malam saya terasa begitu panjang dan menyesakkan. Tapi hari ini, saya mampu bilang kepada kalian, saya sangat bersyukur atas semua itu. Meskipun pada akhirnya, banyak di antara mereka yang kemudian perlahan-lahan meninggalkan saya dengan meninggalkan luka yang tak pernah mereka obati. Tapi saya percaya, orang-orang yang tetap ada dengan kita sampai hari ini, merekalah orang-orang yang pantas kita buat bahagia. Bukan mereka yang pelan-pelan meninggalkan tanpa pernah ingat bahwa kita pernah ada dalam hidup mereka. Percayalah, segala yang terjadi itu yang terbaik, meskipun kadang menuai rasa sakit. Meskipun kadang kita juga harus membayarnya dengan kehilangan mereka yang sempat kita lambungkan segala percaya, yang sempat kita pusarakan segala asa, segala harap, segala cita. Mungkin mereka yang sempat menjadi inspirasi kita, lalu perlahan meninggalkan kita, dan membuat kita merasa bahwa dunia seolah berakhir begitu saja. Namun, percayalah, segala yang sudah terjadi tidak dapat kita ulang lagi. Apapun yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan dalam hidup, pasti itu porsi terbaik dari Tuhan untuk kita. Agar kita belajar bagaimana caranya menyembuhkan rasa sakit. Meskipun rasanya sudah tercabik-cabik, sudah berkeping-keping hancur, sudah tidak tahu bagaimana lagi harus berobat, sudah tidak tahu bagaimana lagi harus menyembuhkan. Tapi pada kenyataannya, kita mampu melewati semua masa itu. Pada nyatanya, kita ternyata mampu melewati semua fase menyakitkan itu, bukan? Ya, begitulah hidup. Ada hal-hal yang memang semestinya kita ikhlaskan. Ada berbagai pertanyaan yang sepertinya memang tidak butuh jawaban. Kita semua berhak bahagia, kawan. Jangan habiskan waktu kita untuk merutuki masa-masa yang memang sudah seperti itu porsinya. Dan sekali lagi, kalau boleh saya bilang, saya ingin sekali berterima kasih kepada orang-orang yang sempat menyakiti saya dengan sedemikian dahsyatnya, kepada mereka yang telah mengecewakan saya dan membuat saya mungkin tidak lagi percaya. Hari ini, saya berani bilang, terima kasih banyak telah memberikan saya pelajaran yang begitu berarti. Terima kasih banyak
telah hadir dalam hidup saya meskipun sebentar dan menyisakan luka yang tak terperikan. Karena itu saya sekarang menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak gentar akan luka, pribadi yang tidak gentar akan rasa sakit yang terpahat dalam hati yang terdalam. Terima kasih banyak, sungguh terima kasih. Dan untuk kalian, saya percaya masing-masing dari kita pernah punya masa-masa down, masa-masa yang sangat memprihatinkan dalam hidup. Tapi, yakinkan dalam hati kalian, yakinkan dalam hati kita, semuanya akan baik-baik saja. Kalau kita mau terus maju dan tidak memilih untuk menyerah. Karena jika kita menyerah, semuanya akan selesai. Maka karena kita semua berhak untuk hidup, berhak melanjutkan bahagia, jangan pernah milih menyerah. Jangan pernah milih berhenti. Hidup kita masih panjang. Impian kita masih banyak yang menunggu untuk kita realisasikan. Orang tua kita menunggu untuk kita banggakan. Keluarga kita menunggu untuk kita bahagiakan. Jangan sia-siakan mereka yang selama ini masih berada di samping kita, masih mendukung kita dengan segala upaya dan doa. Jangan sia-siakan mereka. Yang dalam beberapa waktu, mereka adalah harta yang tetap ternilai milik kita. Ini saja dari saya. Selamat berbahagia, selamat berdamai, dan selamat menjadi diri kalian yang baru. Yang percaya bahwa hidup akan baik-baik saja jika kita mau terus bergerak maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.